Ya pertama ke sini ya pasti seneng lah. Karena kan memang niatnya kan ke sini. Niat banget malah. Dulu niat banget ngebet pengen ke Korea, sekarang pengen pulang dari Korea. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nguli, semangat ngulinya, semangat kerjanya, ya. Satu lagi Mas. Bahagia. Nah, itu. Ya kuli pun bisa. Teman yang satu ini cukup unik, ya, lucu dan unik. Kenapa uniknya? Karena dia, ya, sampai di Korea pengen pulang, nggak pengen balik lagi ke Korea. Pengen tahu alasannya apa, ngebot-ngebotin apa sih pulang ke Indonesia. Padahal kerja ke Korea prosesnya itu lama, susah. Aslinya dari mana Mas? Nama mungkin bisa sebutkan. Nama saya Sapi. Sapik saja. Cukup. Nggak ada bulannya ya, kalau ada bulan Sapik mungkin. Oh, itu ya namanya nanti apa? Asli dari Indonesia ya. Asli. Asli turunan Indonesia ya. Iya, Putra Indonesia. putra Indonesia. Dari kota Dari kota Demak. Demak. Proses kerja Korea itu mulai tahun kapan? Saya mulai sekolah ya. Pakai jalur LPK. Iya, sebagai LPK itu mulai masuk belajar Korea itu tahun 2017. 2017. Iya. Itu di LPK di mana itu Mas? Di daerah Cilacap, Mas. Cilacap. Anda tinggal di Kudus. LPK di Saya Cilacap. ambilnya di Oh, Demak. ya. LPK-nya di LPK-nya Cilacap. Cilacap. Jauh ya. Ya, lumayan. Lumayan. Di LPK, sekolah LPK itu berapa bulan? Ya, kira-kira antara 10 bulan. 10 bulan. Ya, 10 bulan belajar ya sampai 10 lulus. bulan belajar, terus ujian, Ujian, terus lulus. Dan proses apa namanya nunggunya itu saya hampir 1 tahun. Jadi proses dari mulai masuk LPK sampai ke Korea, proses dan nunggu sampai berapa tahun? 2 tahun. Ada 2 tahun. 2 tahun kurang lebih ya. Iya, kurang lebih 2 tahun. Dengan proses yang 2 tahun di Korea kerjanya gimana? Kerja di pabrik apa? Saya kerjanya di pabrik kertas. Pabrik kertas. Membuat apa namanya? Karung. Karung. Karung apa ya? Ya, pokoknya karung dari kertas, ada yang dari kertas, ada yang dari plastik, Itu karung buat apa itu? macam-macam Mas. Ada yang karung buat apa? Semen, terus buat biji plastik gitu. Oh. Tapi kerasan dengan kerjanya. Ya, alhamdulillah. Gaji ini yang buat semangat. Gaji berapa sih gajinya 1 bulan? Ya, Masih kayak teman-teman lah, UMR lah. UMR. Kalau ada lemburan ya lumayan. Paling kecil terima gajinya berapa? Selama ini? Selama ini paling kecil dari awal ya Mas? Iya, dari awal paling kecil. Paling kecil ya sekitar 1.700.000. Itu awal saya kesini. Bersih. Bersihnya 1.700.000. Itu gaji full 1 bulan. Iya. 1.200.000. Paling tinggi Kalau paling tinggi itu ya 2.800.000. 2.800.000 itu kalau dikurusin 1.700.000 berarti sekitar 21 juta ya. Iya. Dan kalau yang paling gede 22.800.000 itu sekitar berapa itu? Sudah cukup besar lah. Ya, Gaji alhamdulillah standar. Tapi itu ya Mas, kalau gaji segitu itu emang kalau saya kan juga man. Nah, Itu emang harus semangat. banyak lemburan Banyak tentunya. lemburan. Kadang-kadang kita pengen lembur pun pabrik lagi sepi, nggak ada lemburan. Kayak sekarang gini lah, Kayak sekarang ini ya. karena corona pabrik semua sepi. Semua loyo dalam hal perekonomian lah ya, Iya, nggak cuma semua. Korea, Indonesia juga. Dan apakah hanya karena alasan kerjaan pengen pulang ke Indonesia? Ya enggak lah, enggak. Soalnya kan saya di sini kan emang betah lah.
Tergolong kalau di Korea betah, Iya. betah, nggak pengen pulang malah. Terus alasannya pengen pulang itu apa? Ya mungkin sudah saatnya pulang. Sudah saatnya pulang, ditakdirkan untuk pulang. Ditakdirkan untuk pulang karena saya yang mau apa namanya, mau menikah. Mau menikah, membuka lembaran Nah, mungkin. kalau menikah. Menikah sama cewek ya? Iya, jelas. Oh, Saya sama Saya pikir rambutnya gondrong. Mau nikah sama yang aduh, enggak ya? Aduh, Normal lah ya? Normal saya, Nah, Mas. iya. Pasti nggak pengen cuti saja. Cuti kan kalau cuti kan bisa nikah terus pulang ke Korea lagi. Nggak Iya. pengen kayak gitu. Kemarin itu sempat negosiasi sama pabrik. Saya pengen cuti, dikasih cuti itu 1,5 bulan. 1,5 bulan proses pernikahan dan untuk lepas kangen sama istri dan sebagainya, bulan Maret dan sebagainya 1,5 bulan cukup. Ya itu kan ya mesti gak cukup, Mas. Dan bosan tinggal di Korea, pengen usaha di rumah mungkin. Kalau saya ya aslinya kepengen kesini lagi, cuma kan ya ada sesuatu yang memberatkan saya gitu loh, Mas. Orang tua dan Kalau- istri nggak ngizinin. Iya, orang tua bilang udah cukup aja lah daripada ntar balik ke Korea atau di jalan kenapa gitu. Atau intinya kalau setelah menikah sudahlah tinggal sama istri saja, nggak perlu kerja di luar negeri. Ya itu salah satu. Mungkin bisa kalau kerja di luar negeri nanti biasanya ada masalah kayak gini kayak gitu, mungkin nggak sanggup menjalanin hubungan yang LDR-an mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu yang dipikiran ya, mungkin, tapi ada baiknya juga ya. Tapi apakah suatu saat nanti Anda kepikiran lagi pengen kerja Korea, atau kayak gimana dengan gaji yang di Korea, tarif pasarnya itu kalau diuangkan ini itu puluhan juta, nanti ketika di rumah kaget nggak dengan yang hidup Ya mungkin kalau di Indonesia? untuk awal-awal saya yakin itu semua yang sudah pernah kesini, sudah pernah kesini merasakan kaget mesti. Soalnya biasanya setiap bulan dapat gaji sekian, sekarang di rumah kalau sudah punya usaha nggak langsung dapat segitulah, Mas, maksudnya. Nyari uang dengan 1 bulan 20 juta kurang lebih di Indonesia ya. Ya kan butuh apa proses kan kayak gitu. Iya. Kalau awal-awal mungkin kan kaget gitu. Mungkin kalau sekelas kita susah lah ya. Nah. Ya mungkin tahu di Korea, kerja di Korea itu punya hasil apa di Indonesia? Ya. Apa sudah punya usaha di rumah? Alhamdulillah sudah bisa membuat rumah sederhana. Rumah. Terus apa lagi? Kalau saya cuma Cuma rumah, nggak ada usaha lain atau tabungan pasti ada dong. Mau nikah nggak punya tabungan nggak? kalau tabungan ya sedikit ada lah buat nanti apa namanya proses di rumah gimana, terus buat nanti buka usaha kecil-kecilan. Tapi kalau di total bisa dikasih tahu kan bocoran nominalnya kan? 2 tahun di Korea. Kalau 2 tahun di Korea ya semua ya, Mas. Semua Dari awal sampai sekarang gitu ya. Iya. Berapa dapat berapa gitu. Iya. Ya tinggal ngitung aja lah. Berapa yang harus Ya, dihitung? kira-kira kita buat standar aja lah ya. Kita Iya. buat global. Setiap bulan dapat bisa Kirim ke Indonesia. bisa apa namanya? Nabung lah. Bisa Nah. nabung itu 15 juta. Tinggal ngaliin aja. 15 kali 15 juta dikali 2 20 tahun. dikali 24 ya. Iya. Berapa itu? Saya nggak bisa ngitung kalau itu. Banyak pokoknya lah ya. Pokoknya hitung aja sendiri lah. Pokoknya banyak ya. Setelah pulang nanti Iya. nikah kan nggak kesini lagi, Iya. pengen usaha apa rencananya? Mungkin kemarin ya sempat berpikiran mau buka apa ya, makanan khas Korea. Jajanan khas Korea. Iya, jajanan khas Korea kayak odeng, opang-opang, topoki gitu lah. Kan orang Indonesia kan sekarang lagi ngehit lah ya. Ngehit. Sama drakor apa-apa itu kan mungkin sudah tahu makan kayak gitu. Iya, cilok aja dikasih nama cilok Korea jadi laku, padahal itu Soalnya itu apa, Mas? Teman saya itu ada apa namanya dari Korea, terus membuat warung makan itu cuma dikasih nama siktang kayak gitu aja. Laku. Siktang laku. Padahal cuma siktang. Kalau siktang di sini kan sama aja warung makan kan kayak gitu. Intinya pengen tinggal bersama keluarga,
bahagia bersama keluarga, hidup apa adanya, sederhana di rumah. Yang penting cukup lah. Cukup, karena kebahagiaan belum tentu diukur dengan uang. Iya. Banyak teman saya yang cerita kepada saya gitu, sini kalau dia itu kadang kangen sama keluarga, tapi karena faktor lain nggak cuma ekonomi mas gitu loh, cuma banyak faktor yang mengharuskan dia kesini lagi gitu loh. Dan saya melihatnya itu kayak ya mesti ada rasa berat lah. Makanya saya berdoa ya semoga saja cukup sekali ini aja, nggak usah kesini lagi. Tapi kan kita nggak tahu jalannya nanti gimana, kan nggak tahu mas. Itu baru rencana. Iya. Yang diperjuangkan dan didoakan. Iya. Semua orang pasti pengen ya hidup sederhana, terima apa adanya di rumah bersama keluarga, nggak harus berpisah jauh. Hidup tentram itu cita-cita semua orang. Iya. Kangen keluarga kan itu, tapi apa boleh buat. Mungkin kita di sini pun lagi memperjuangkan lah. Mungkin suatu saat yang di sini yang dibuat itu memperjuangkan masa depannya, bukan masa depan kita saja lah ya. Ketika sudah seumuran saya, umuran separuh baya lah ya, itu sudah nggak punya cita-cita lagi. Cita-cita saya itu tentunya kebahagiaan anak istri saya. Cita-cita saya udah itu nggak pasti, nggak akan terwujud. Tinggal cita-cita saya itu ya cita-cita anak saya, mewujudkan cita-cita anak saya. Yang mulai dari sinilah saya bela-belain jauh dari istri, dari keluarga, demi cita-cita anak. Semua orang paling kayak gitu mas. Iya, mungkin cara saya untuk mewujudkannya, saya harus kerja dulu di Korea dengan cara waktu tertentu. Mungkin masnya lebih baik di Indonesia, kumpul mendidik anak dan istri tinggal bersama, mungkin lebih sederhana kayak gitu, karena kita pun punya pikiran yang berbeda-beda, jalannya berbeda-beda, usaha yang beda-beda, nasib yang beda-beda juga. Kadang kita pun jalan di jalan yang sama ya, cara yang sama kita lewati, kita tempuh, dan doa yang sama, tapi Tuhan mengabulkan dengan cara yang berbeda. Iya benar. Benar nggak? Kan memang apa ya, rezeki orang kan udah beda-beda. Udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur, sudah ditekan gitu. Dan belum tentu juga saya di Korea dengan gaji yang tinggi dan masnya nanti tinggal di rumah, itu nanti rezekinya itu lebih gampangan saya, atau itu hanya Tuhan yang tahu lah ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Yang penting masih sehat lah mas ya. Iya, yang penting masih sehat, masih bisa berjuang lah untuk hidup tentunya ya. Ya, saya doakan semoga masnya nanti menikah semawa, Ya. bisa menjalani hidup yang seperti dicita-citakan masnya, hidup sederhana, terima apa adanya, bahagia selalu ya. Dengan usaha yang direncanakan pun jalan lancar, nggak perlu kerja ke luar negeri lagi. Itu cita-cita semua orang pastinya. Saya juga pengen kayak gitu, tapi sekarang ini saya harus mengumpulkan modalnya terlebih dahulu ya. Dan mungkin ada punya nasihat buat teman-teman yang ingin ke Korea atau teman-teman yang masih di Korea. Kalau saya itu cuma gini mas ya, buat teman-teman itu jangan menganggap Korea itu enak. Hanya itu saja. Tapi padahal enak loh mas, Korea loh mas. Korea enak apanya mas ya? Menurut saya. Menurut mana? Iya, tadi kan saya ngomong Korea enak itu cuma dua hal, ketika gajian. Iya. Dan jalan-jalan. Jalan-jalan itu enaknya Korea. Iya. Kalau kita bayangin nggak enaknya di Indonesia, nggak ada gajiannya di Indonesia. Kan gini mas, jangan dibandingkan ya mas ya. Korea kan sekarang banyak kan, apa namanya itu, video-video yang mengatakan gaji Korea sekian, ada yang mengatakan sampai 40 juta kan gitu. Jangan dipukul kayak gitu. Padahal kita kan pabrik kita beda-beda, ada pabrik yang sepi, ada pabrik yang rame. Kita bisa bisa nabung 1 bulan 15 juta aja udah. Alhamdulillah kan kayak gitu ya. Mungkin ada juga pabrik yang bisa nabung 41 juta. Iya, makanya kan jangan pukul rata. Kasihan lah ya kayak gitu. Tunggu konten saya selanjutnya, klarifikasi gaji Korea yang sebenarnya. Karena gaji di Korea itu meskipun nggak satu negara lah ya, satu pabrik pun menerima gajinya pasti beda-beda. Tunggu saja kontennya di video saya berikutnya. Subscribe, nyalakan tombol loncengnya, ya. Pantengin di video berikutnya ya bro. Ya. Ya, sampai di sini dulu jumpa kita di sini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, biar bisa nguli tentunya, semangat ya. Buat masnya
Semoga nanti dalam perjalanan menuju Indonesia lancar, Amin, amin. lancar juga pernikahannya ya. Dan untuk masnya yang semangat. Iya, saya masih banyak perjuang di sini pokoknya. Saya tinggalkan yang di rumah. Ya mungkin saya di sini pun berkat doa yang di rumah. Karena tanpa doa orang di rumah saya nggak sampai di Korea, Mas. Iya. Ya kayak gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gole. Jangan lupa bahagia. Harus bahagia. Biar bahagia madang. Hidup madang.